Shalom, Mei 30, 2022. Membaptis dan mengajar mereka. Renungan harian kita pada hari ini. Matius 28 ayat 19b dan 20e. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sungguh menarik dalam amanat agung, membaptis datang sebelum mengajar. Sebagaimana kebanyakan kita yang telah diajar untuk memenangi jiwa, tahu bahwa kita biasanya mengajar seseorang melalui satu siri pembelajaran Alkitab sebelum kita membaptiskan mereka. Jadi mengapa amanat agung menyusun dua kata kerja memenangi jiwa ini secara terbalik? Perkataan baptisan dalam Matius dan selebihnya dalam Perjanjian Baru adalah lebih luas daripada ungkapan iman umum secara rasmi apabila seorang pastor yang telah diurapi membaptiskan seorang, biasanya di hadapan jemaat. Baptisan juga menandakan pertobatan, transformasi rohani yang harus berlaku sebelum upacara umum. Kebanyakan kita yang telah mempelajari Alkitab dengan orang memahami bahwa Anda tidak dapat benar-benar mengajar kebenaran kitab suci yang lebih dalam sehinggalah orang itu bertaubat dalam hati mereka. Sebelum pertobatan, satu pergelutan yang nyata bagi seorang individu untuk memahami kebenaran roh kerana manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Kita tidak seharusnya hanya berusaha untuk mengajar seseorang, tetapi juga berjuang untuk menempatkan mereka dalam satu suasana di mana pertobatan boleh berlaku. Setelah Roh Kudus mengubah hati, akan ada keupayaan yang diperbaharui untuk melayani Tuhan dan menurut semua perintahnya. Dalam Matius terdapat 5 ucapan utama Yesus yang beberapa orang telah memberi nama sebagai Pentateuch Matius. Matius 5 hingga 7, 10, 13, 18, 25, 23 sehingga 25. 5 ucapan ini yang terutamanya, beberapa daripadanya kita sudah pun pelajari, membekalkan banyak kebenaran rohani yang positif untuk mengajar murid baru tentang kerajaan Tuhan yang mereka akan jadi anggota dalam kerajaan tersebut. Mempelajari tentang kerajaan itu merupakan satu proses sepanjang hayat. Semoga Tuhan akan membantu kita untuk memahami bagaimana untuk mengukuhkan dasar setiap umat percaya baru dalam kebenaran. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang sembahyang di surga, terima kasih Bapa karena telah memandu kami dalam renungan pada hari ini. Terima kasih karena telah memberikan kami satu panduan bahwa di mana kami harus mengajar, kami harus memimpin orang yang akan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas panduan yang Tuhan berikan melalui renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti renungan harian ini. Amin.